Karena di pendidikan akademis ini lumayan lama ya teman-teman, sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Fakultas kedokteran ini dia mulai kuliahnya itu pukul 7 pagi ya teman-teman, di mana nanti kita akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Hai Dokter edisi Serba Serbi di Balik Jas Putih bersama aku, Dokter Fitri. Pada videoku yang pertama, aku sudah menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang mahasiswa kedokteran, mulai dari masuk fakultas kedokteran pertama kali, hingga nanti bisa menjadi seorang dokter yang bisa berpraktek secara mandiri. Nah, teman-teman, pada video kali ini aku ingin membahas lebih lanjut tentang tahapan pertama yang harus dilalui, yaitu pendidikan akademis. Karena di pendidikan akademis ini lumayan lama ya teman-teman, sekitar 3,5 sampai 4 tahun, sehingga banyak dari adik-adik atau para orang tua yang bertanya, apa-apa saja yang dilakukan ketika pendidikan akademis ini? Kak, kuliah kedokteran itu kegiatannya apa aja sih, Kak? Jadwal kuliahnya padat ya, Kak? Kalau misalnya kita pengen liburan, kita pengen refreshing, ada waktu nggak, Kak? Kalau misalnya kita pengen ikut organisasi juga, masih sempat nggak, Kak? Nah, bagaimana teman-teman? Pengen tahu jawabannya? Mari nonton video ini hingga akhir. Pendidikan akademis atau preklinis ini berlangsung selama kurang lebih 7 semester atau 3,5 sampai 4 tahun ya teman-teman. Nah, pada pendidikan preklinis ini, dominan kegiatan mahasiswa berada di kampus, tidak seperti koas yang dominan di rumah sakit. Sistem perkuliahan di Fakultas Kedokteran ini juga sangat berbeda dengan sistem perkuliahan di fakultas lain ya teman-teman. Aku pribadi sangat merasakan perbedaannya karena sebelumnya aku juga pernah berkuliah selama 1 tahun di Fakultas MIPA dan pada tahun berikutnya aku baru masuk Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran menggunakan sistem blok ya teman-teman, tidak seperti fakultas lain yang menggunakan sistem SKS. Jadi teman-teman, sistem blok ini adalah pelajaran-pelajaran yang dalam satu rumpun akan dikelompokkan menurut paketnya dan akan diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan tingkatan semesternya. Dan ini tidak bisa kita pilih mata pelajarannya, mata kuliahnya, dan dosennya seperti sistem SKS pada umumnya, teman-teman. Jadi contohnya seperti ini, blok respirasi atau pernafasan akan dikelompokkan seluruh pelajaran yang berhubungan dengan sistem pernafasan dalam satu paket. Kemudian begitu juga dengan blok-blok lain seperti tumbuh kembang, reproduksi, dan lain-lain. Jadi paketnya ini sudah ditetapkan per semester dan tidak bisa kita pilih. Untuk satu blok tersebut biasanya durasinya sekitar 6 minggu atau 7 minggu ya teman-teman. Jadi dalam satu semester biasanya hanya ada 2 blok atau paling banyak itu 3 blok. Nah, kemudian aktivitas apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran pada pendidikan akademis? Ini dibagi menjadi 4 kegiatan ya teman-teman. Yang pertama, pembelajaran tatap muka, yang kedua praktikum, yang ketiga tutorial, dan yang keempat adalah skills lab. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembelajaran tatap muka. Untuk pembelajaran tatap muka ini sama seperti pembelajaran tatap muka lainnya di fakultas lain ya teman-teman. Kita duduk di ruangan kelas dan mendengarkan dosen menerangkan pelajaran. Nah, di sini perbedaannya, fakultas kedokteran ini dia mulai kuliahnya itu pukul 7 pagi ya teman-teman, sedangkan fakultas lain yang ada di kampusku saat itu, Universitas Sumatera Utara, mulainya jam 8 pagi. Jadi untuk mahasiswa FK, FKG, farmasi, itu dari jam 7 pagi sudah mulai ya teman-teman. Pada saat aku menjadi mahasiswa dulu, mahasiswa FKUSU ini lumayan ramai ya teman-teman, sehingga waktu itu aku satu kelas mencapai 130 orang. Ruangan kelasku sangat besar, sehingga untuk perkuliahan tatap muka ini kami berebut untuk mendapatkan bangku paling depan teman-teman. Karena jika kita sudah dapat bangku paling belakang, sudah terlambat, kita sudah tidak fokus mendengarkan pelajaran karena dosennya sangat jauh di depan dan suaranya juga sudah tidak jelas terdengar ke belakang. Kemudian setelah belajar di kelas, yang kedua adalah praktikum. Nah, praktikum ini adalah belajar praktek yang diadakan di laboratorium ya teman-teman. Laboratorium ini contohnya seperti laboratorium anatomi, fisiologi, biokimia, histologi, dan lain-lain. Jadi di laboratorium ini kita akan belajar secara langsung aplikasi dari teori yang kita pelajari di kelas. Misalnya anatomi, di kelas kita pelajari teorinya, dan di laboratorium kita langsung praktek tentang anatomi ini, baik itu menggunakan kadaver atau mayat, atau pada alat peraga anatomi yang ada di laboratorium tersebut. Begitu juga dengan laboratorium lain seperti histologi, kita langsung menggunakan mikroskop untuk melihat jaringan, fisiologi, dan mikrobiologi menggunakan mikroskop juga. Jadi selain belajar di kelas, kita juga belajar di laboratorium.
Setelah praktikum, kegiatan yang ketiga adalah tutorial ya teman-teman. Nah, tutorial ini adalah kegiatan yang mengacu kepada sistem PBL atau Problem Based Learning, di mana nanti kita akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil sebanyak 10 orang, dan nanti akan diberikan suatu kasus yang berhubungan dengan blog kita saat itu. Nanti kita akan memecahkan kasus tersebut bersama teman-teman satu kelompok, mulai dari definisi penyakit, kemudian faktor risiko, sampai nanti terapi yang akan diberikan kepada pasien. Ini kita cari referensinya baik dari bahan perkuliahan, dari textbook ataupun dari jurnal-jurnal. Di sini juga ada satu dosen yang menjadi fasilitator kita dan melihat keberlangsungan dari diskusi kita bersama teman-teman. Tutorial ini biasanya diadakan 2 kali seminggu dan satu hari nanti ada pleno. Pleno ini maksudnya nanti hasil dari tutorial kita ini akan dipresentasikan secara menyeluruh satu angkatan di sebuah ruangan besar. Kemudian nanti ada satu atau dua kelompok yang tampil mempresentasikan hasil diskusi mereka. Selanjutnya, kegiatan yang keempat adalah Skills Lab ya teman-teman. Jadi, Skills Lab ini adalah sebuah laboratorium tempat mahasiswa kedokteran mempelajari skill atau keterampilan klinis seperti menjahit luka, memasang infus, mengukur tekanan darah, dan tindakan-tindakan lainnya yang langsung dilakukan kepada mannequin atau kepada teman kita bergantian menjadi dokter dan pasien. Di sini kita akan dipandu oleh seorang instruktur yang merupakan dokter spesialis. Jadi di Skills Lab ini kita juga akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil ya teman-teman, sekitar 8 orang satu kelompok, dan nanti kita akan mempraktekkan skill atau keterampilan klinis berdasarkan blok yang kita pelajari saat itu. Kegiatan Skills Lab ini adalah kegiatan favoritku di antara kegiatan-kegiatan lain selama pendidikan akademis ya teman-teman. Karena saat Skills Lab ini kita bisa main dokter-dokteran dengan teman satu kelompok kita, sehingga kita bisa mengasah kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan pasien dan tindakan-tindakan medis yang akan kita praktekkan nanti di dunia koas. Sehingga ini adalah fondasi yang sangat penting ya teman-teman. Nah, teman-teman, itulah 4 kegiatan yang akan dilakukan saat pendidikan akademis di Fakultas Kedokteran. Selanjutnya, teman-teman, pada setiap blok, kita akan melaksanakan ujian blok yang terdiri dari ujian tulis atau ujian multiple choice, kemudian juga ada ujian praktikum, dan ujian dari Skills Lab. Nah, tiap-tiap blok ini akan ada poinnya masing-masing ya teman-teman, karena tidak berkaitan dengan blok yang lain. Jika kita gagal, kita bisa mengulang ujian dari blok tersebut, atau jika nilai kita sangat kurang, kita bisa mengulang dari awal ikut blok tersebut, gitu teman-teman. Kemudian teman-teman, agar teman-teman lebih memahami bagaimana kegiatan dari seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran pada pendidikan akademis, aku akan menampilkan sebuah jadwal dari blok respirasi pada semester 4 saat aku kuliah dulu ya teman-teman. Ini adalah jadwalnya. Jadi ini adalah jadwal mingguan semester 4 kelas A dan B blok respiratory. Nah, ini ada minggunya ya teman-teman, minggu 1 sampai minggu 6. Nah, di sini jadwal kuliah itu setiap hari dimulai dari pukul 7 ya teman-teman. Mulai dari hari Senin pukul 7. Ini adalah kuliah tatap muka dari jam 7 sampai dengan jam 11. Itu ada 4 jam ya teman-teman, 4 jam dengan materi yang berbeda-beda. Jadi di setiap blok itu ada pembukaan blok di ruang pleno, itu jam 7 sampai jam 8. Kemudian baru masuk pelajarannya ya teman-teman. Setelah itu pada jam selanjutnya ada jadwal praktikum teman-teman. 14 sampai dengan 16.30. Nah, di sini ini ada grup praktikumnya A1, A3, A5, A6. Ini adalah grup praktikum. Begitu juga dengan hari-hari lain. Nah, di sini di hari Selasa sudah ada tutorial pertama. Kemudian selanjutnya yang di bawah, ini juga ada tutorial kedua pada hari Jumat, dan pada hari Sabtu ada pleno ya teman-teman, ini seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Jadi kegiatan pembelajaran di FK itu berlangsung mulai dari jam 7 sampai dengan jam 16.30. Jadi nanti kita silahkan mencari di sini jadwal praktikum kita dan jadwal skill lab kita. Begitu juga dengan minggu kedua, sama. Kemudian pada minggu ketiga, ini biasanya ada apa ya teman-teman, ada ujian tengah blok. Nah, ini ujian midterm pada minggu keempat di sini ya teman-teman. Jadi di sini ada tanggal merah ya teman-teman. Setiap tanggal merah mahasiswa FK itu juga libur ya teman-teman. Jadi inilah kesempatan kita untuk refreshing. Jika ingin refreshing bisa di tanggal merah ini. Nah, kemudian pada hari Minggu pun kita libur ya teman-teman. Karena perkuliahan itu mulai dari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, di minggu 4 ini ada ujian tengah blok atau ujian midterm. Kemudian lanjut ke minggu 5, minggu 6, dan minggu 6 nanti ada ujian ujian blok yang terakhir gitu teman-teman.
Nah, inilah gambaran dari satu blok yang kita jalani dalam perkuliahan dari semester 1 hingga nanti semester 7. Itulah sekilas jadwal perkuliahan dari mahasiswa FK pada pendidikan akademis ya teman-teman. Memang cukup padat dari pagi sampai sore. Namun kita masih ada waktu libur ketika tanggal merah atau hari Minggu sehingga bisa kita manfaatkan untuk refreshing jika kita ingin. Dan jawabannya sudah terjawab ya teman-teman, apakah mahasiswa FK bisa liburan? Bisa, pada hari tanggal merah atau hari Minggu. Kemudian pada libur semester pun kita juga bisa liburan. Kemudian apakah kita bisa mengikuti organisasi? Jawabannya tetap bisa ya teman-teman. Di sela-sela waktu praktikum dengan kuliah tadi, ada waktu istirahat, belajar mandiri, itu bisa kita manfaatkan untuk belajar ataupun untuk mengikuti organisasi, begitu teman-teman. Nah, teman-teman, di samping perkuliahan tersebut, nanti pada semester 6 kita akan diarahkan untuk mulai menulis skripsi ya teman-teman, menulis proposal skripsi pada semester 6. Nanti kita akan dibagi dosen pembimbingnya dan mulai mengajukan judul pada semester 6. Sehingga nanti diharapkan pada semester 7 penelitian kita tersebut sudah selesai dan kita sudah bisa sidang skripsi teman-teman. Nah, setelah kita sidang skripsi ini, kita sudah bisa mendaftar untuk wisuda dan bisa mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Karena itu, perkuliahan pada semester 6 dan 7 itu merupakan perkuliahan yang agak berat ya teman-teman, karena sembari kita menjalankan rutinitas seperti biasa yang seperti yang dijadwal tadi, kita juga dituntut untuk menyelesaikan penelitian atau skripsi kita. Jadi disitulah tantangannya, dan kita harus bertekad kuat karena banyak teman-teman yang pada akhirnya gagal dan harus mengulang dan menambah semester untuk menyelesaikan skripsi maupun perkuliahannya tadi. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu videoku pada kali ini ya, teman-teman. Akan aku rangkum kembali isi dari video ini. Pendidikan S1 atau pendidikan akademis di Fakultas Kedokteran terdiri dari 4 kegiatan dalam satu blok, yaitu pembelajaran tatap muka, kemudian praktikum, yang ketiga tutorial, dan yang keempat adalah skills lab. Nah, keempat kegiatan ini diadakan dalam tiap-tiap blok dan kemudian ada ujiannya pada tiap blok tersebut. Kita melaksanakan perkuliahan ini sebanyak 7 semester ya teman-teman. Dan pada semester 6 dan 7 kita sudah mulai dihadapkan kepada penelitian atau skripsi sehingga diharapkan kita dapat menyelesaikan pendidikan kedokteran ini dalam 3,5 tahun atau 7 semester untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Aku harap video ini dapat membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi seputar dunia kedokteran, baik bagi adik-adik yang sedang duduk di bangku SMA ataupun orang tua yang memiliki anak yang sedang duduk di bangku SMA dan berminat untuk mengambil pendidikan dokter sebagai lanjutan dari pendidikannya. Aku berharap teman-teman yang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran tetap semangat, karena jika kita lalui dengan enjoy, dengan senang hati, maka semuanya akan terasa lebih ringan begitu ya teman-teman. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan video ini. Jika ada pertanyaan seputar video ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum.